Soal yang pertama, faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah A. Konflik fisik antara pendukung Pancasila dan UUD 1945 dengan mendukung komunis. B. Adanya demonstrasi dari mahasiswa yang dikenal Tritura. C. Merosotkan ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. D. Pembentukan Kabinet 100 Menteri. E. Adanya demonstrasi dari KAMI dan KAPPI. Jawaban yang tepat adalah C. Merosotkan ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. Faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah merosotkan ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme. Next, soal selanjutnya. Nomor 2. Tekad Orde Baru adalah A. Membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. B. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. C. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. D. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. E. Membangun masyarakat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah C. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Next, soal selanjutnya. Nomor 3. Tujuan yang paling mendasar adanya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah A. Menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. B. Menggulingkan pemerintahan Orde Baru. C. Terbukanya kebebasan yang sebelumnya seperti terbelenggu. D. Meningkatkan perekonomian bangsa. E. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawaban yang tepat adalah E. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utama reformasi adalah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next, soal selanjutnya. Nomor 4. Orde Baru berkuasa selama A. 30 tahun. B. 31 tahun. C. 32 tahun. D. 34 tahun. E. 35 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. 32 tahun. Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Next, soal selanjutnya. Nomor 5. Pengganti setelah Soeharto lengser adalah A. Megawati. B. B.J. Habibie. C. Abdurrahman Wahid. D. Amin Rais. E. Sultan Hamengkubuwono. Jawaban yang tepat adalah B. B.J. Habibie. Pengganti setelah Soeharto lengser adalah B.J. Habibie. Next, soal selanjutnya. Nomor 6. Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia pada saat pemerintahan A. Soekarno. B. Megawati. C. B.J. Habibie. D. Abdurrahman Wahid. E. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawaban yang tepat adalah C. B.J. Habibie. Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia pada saat pemerintahan B.J. Habibie.
Next, soal selanjutnya. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan sikap yang mencerminkan nasionalisme adalah: A. Membeli barang-barang dari luar negeri karena dianggap lebih murah dari produk dalam negeri. B. Menerobos lampu merah karena jalan yang dilalui sepi kendaraan. C. Telat membayar pajak karena lupa tanggal jatuh temponya. D. Menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa. E. Mengikuti gotong royong agar dianggap rajin. Jawaban yang tepat adalah D. Menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sikap-sikap nasionalisme dapat dicerminkan dalam tindakan seperti membayar pajak tepat waktu, mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku, mencintai produk dalam negeri, menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan mengikuti gotong royong demi kepentingan bersama. Next, soal selanjutnya. Nomor 8. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, merupakan bunyi pasal A. Pasal 29 ayat 1. B. Pasal 30 ayat 1. C. Pasal 31 ayat 1. D. Pasal 32 ayat 1. E. Pasal 33 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah B. Pasal 30 ayat 1. Bunyi pasal 30 ayat 1 adalah: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini merupakan pasal tentang bela negara. Next, soal selanjutnya. Nomor 9. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal A. 36, B. 36A, C. 36B, D. 36C, E. 37. Jawaban yang tepat adalah B. 36A. Pasal yang berisi tentang lambang negara dan semboyan negara adalah pasal 36A UUD tahun 1945 yang berbunyi: lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next, soal selanjutnya. Nomor 10, soal terakhir ya. Bahasa Indonesia digunakan dalam upacara-upacara penting seperti upacara Hari Kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga digunakan oleh wakil rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa resmi, B. Sarana pengembangan budaya, C. Lambang identitas nasional, D. Alat pengantar dunia pendidikan, E. Alat pembangunan nasional. Jawaban yang tepat adalah A. Bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam upacara Hari Kemerdekaan dan digunakan oleh wakil rakyat dalam menyelenggarakan pemerintah, merupakan contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.